Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur-dulur sapi lembur. Hari ini gua bakal sharing video lagi vlog otomotif. Jadi hari ini gua bakal sharing ya untuk dulur-dulur kalau seumpamanya mau perjalanan jauh di kendaraan roda 4 atau mobil. Jadi apa aja sih sebenarnya yang harus diperhatiin untuk kita ya, untuk kita yang punya kendaraan. Jadi ngecek-ngecek di rumah, kita mau perjalanan jauh, pulang kampung atau mau liburan kemana. Jadi apa aja sih yang basic yang kita bisa cek gitu sendiri. Jadi itulah, ntar kita video selanjutnya kita liatin apa aja yang harus diperhatiin, khususnya untuk mobil yang mau dibawa perjalanan jauh ya, karena kalau seumpamanya ada apa-apa di jalan kan repot juga, terus makan waktu, makan biaya. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan jauh, jadi kita seenggaknya kita cek dulu, dan kalaupun ada masalah di jalan kita meminimalisir masalah di jalan. Nah gitu. Jadi ntar lah ya, tonton terus videonya apa aja sih yang harus diinin. Oke, lanjut lur. Oke lur, awal kita cek yang paling pertama paling di ban ya. Itu paling vital banget di ban. Kita cek ban apa kembang-kembangnya masih tebal, terus lihat juga sekelilingnya nggak benjol, terus cek angin itu penting. Cek angin biasanya kalau saya tahu itu di depan, ban depan itu ukurannya 32, kalau belakang 33 atau 35, tergantung. Kalau belakang tergantung kapasitas ya, kapasitas penumpang. Kalau lebih banyak, kalau agak penuh paling dia 35. Jadi kalau kekerasan pun nggak enak, nggak nyaman dipakai. Kurang angin pun lebih nggak enak juga. Jadi bisa makan nggak rata di bannya ya. Jadi itu terutama di ban ya. Ban ini paling ini, pokoknya kita lihat kondisi bannya ya. Kondisi ban, kondisi angin, dan pelek. Itu lor. Oke lanjut lur. Harus perhatiin di dashboard ya lur. Ini posisi on. Jadi posisi on tadi ini baterai sama cek engine nyala ya. Ini adalah cek engine, ini baterai. Ini posisinya on. Kalau on nyala terus itu normal. Tapi posisi mobil udah hidup, ini posisi udah hidup, si gambar baterai sama si gambar engine yang tadi itu harus keadaan mati. Tapi kalau seumpamanya di posisi mobil udah hidup, gambar baterai sama gambar cek engine tadi nyala, itu berarti mobil Anda ada masalah. Segera cek ke bengkel terdekat atau ke orang-orang yang biasa Bapak tanyain atau otomotifnya. Jadi gitu lur. Ini buat peringatan yang di dashboard. Nah, ini posisinya hidup ya, harus nggak ada yang nyala di dashboard ya. Oke lanjut ke mesin ntar ya lur. Oke lur, ini posisi mesin ya. Apa aja sih yang harus diperhatiin kalau seumpamanya mau perjalanan jauh. Jadi kita sekarang posisinya mesin. Kita mulai dari samping sini dulu. Ini adalah air buat air cadangan radiator ya. Jadi kalau seumpamanya dari radiator agak kurang, dia pasti nyedotnya dari sini. Ini dia ada levelnya. Levelnya sini ada paling tinggi, low sama full. Jadi
perhatiin posisi air harus di F, itu full. Oke, itu radiator ya, radiator. Terus kita lari ke sini, ini air aki, ini aki. Jadi kita cek dulu airnya, ini khusus untuk aki basah ya. Kita cek airnya, terutama untuk aki basah. Dia di dalamnya itu posisinya juga ada tandanya, pas atau enggaknya air. Kalau kurang yakin, ada lihat di samping. Ini untuk level air, ini level yang low, ini yang full. Jadi posisi air harus ada di garis atas. Itu buat aki ya. Kalau mau lebih yakin lagi, kalau dulu punya perinan atau bengkel yang biasa dulu servis, minta di prinin, itu alatnya ada buat print. Jadi dia bakal ketahuan baterainya bagus apa enggak, pengisiannya bagus apa enggak, buat starternya bagus apa enggak, di situ lengkap. Nah itu ya buat aki ya. Jadi kalau aki masalah di jalan pun repot gitu. Terus harga aki juga lumayan ya. Jadi harus benar-benar perawatan aki, apalagi mau perjalanan jauh harus diperhatiin. Habis itu kita lari ke minyak power steering. Mobil yang udah power steering ya, udah yang ini yang pakai minyak. Jadi di sini juga ada levelnya. Ini level atas, yang ini level atas, ini level bawah. Jadi benar-benar posisi harus di level atas, di garis atas. Jangan sampai kurang bisa berat, dan lebih pun jangan. Jadi ntar kalau lebih itu karena ada pressure di sini di steering rack. Jadi lama kelamaan sealnya bakal bol. Oke, jadi kita aki, radiator, minyak power steering, kita utama ke oli mesin. Nah, cek dulu oli mesin. Posisi oli mesin, ini kita stick olinya ya. Posisi oli mesin adanya tuh harus di titik atas. Ini titik bawah, ini titik atas. Posisi oli dalam keadaan mati mobil ini harus ada di posisi atas, titik atas ini ya, titik atas ini bawah low, ini titik atas, ini buat oli mesin ya. Jadi titik atas ini, kalau kurang segera tambahin kalau mau perjalanan jauh. Pokoknya ini harus ada di titik atas. Ini stick oli, di stick oli ya. Ini titik paling bawah, ini titik paling atas. Itu harus diperhatiin oli-olinya ya lur ya. Terus habis kita ke oli, kita ke minyak rem. Ini juga fatal juga untuk pengereman. Kalau minyaknya kurang atau apalagi kosong, itu bahaya. Jadi kita cek juga minyak remnya. Di sini pun ada tanda buat level minyak remnya. Di sini maksimal, di sini minimal. Jadi usahain minyak rem ada di posisi maksimal. Jadi kita biar perjalanannya tenang, semua dicek. Tadi udah ban, terus mesin sekarang, terus oli-oli apa, terus tadi di dashboard juga. Jadi begitu lur. Mungkin untuk yang di mesin cuman itu ya, cuman yang dasar-dasar aja, basic. Jadi minyak-minyak, oli-oli, air-air harus benar-benar diperhatiin. Oke, itu dia lur. Jadi tadi itu apa yang harus diperhatiin kalau kita mau bawa kendaraan pribadi atau kendaraan apapun yang beroda 4 atau lebih, pokoknya mobil lah. Itu yang harus diperhatiin tadi, dari ban, dari mesin, dari oli-oli, dari air-air, dari minyak rem, terus peringatan di dashboard tadi udah gua terangin di videonya.
Jadi itu yang diperhatiin, itu untuk basic aja ya lur. Jadi kalau ada masalah yang lebih lanjut ya dulur-dulur mendingan langsung bawa ke bengkel yang biasa kalian perawatan mobil. Itu yang basic. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan jauh, pulang kampung apa mau jalan-jalan, itulah basicnya yang harus dulur-dulur perhatiin, yang cek dulu ya. Jadi itu sekian lur, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk dulur-dulur. Oke lur ya, kita akhirin video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini.